Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuliana dari kelas A3 MIR dengan NIM 2010310004. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok materi pembelajaran SKI Madrasah Ibtidaiyah. Pengertian pembelajaran. Bahan ajar atau pembelajaran atau yang disebut juga sebagai instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa guna mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari satu pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Di dalam kurikulum, materi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, jadi harus dipersiapkan dengan baik agar standar kompetensi dasar serta indikatornya tercapai. Nah, pokok-pokok materi pembelajaran SKI Madrasah Ibtidaiyah diantaranya ada 1. Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi. Yang kedua ada dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, meliputi kegigihan dan ketabahannya dalam berdakwah, kepribadian Nabi, hijrah Nabi ke Taif, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yang ketiga ada peristiwa hijrah Nabi ke Yasrib, Fathu Makkah, dan peristiwa akhir hayat Rasulullah. Dan yang keempat ada peristiwa pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang kelima ada sejarah perjuangan Wali Songo. Nah, sejarah masyarakat pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergesang di dunia. Kehidupan sosial bangsa Arab ini memiliki karakter yang positif seperti apa? Seperti pemberani. Dan kebiasaan buruknya itu seperti apa sih? Nah, seperti menyembah berhala. Adapun kebudayaan masyarakat pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra, bahasa Arab. Mata pencahariannya yaitu berdagang, bertani, dan berternak. Kelahiran Nabi Muhammad adalah kehendak Allah untuk menciptakan perubahan. Ketika Nabi Muhammad genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Kemudian menerima wahyu kedua dan menandai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adapun buktinya adalah dengan adanya mukjizat Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Dakwah Nabi Muhammad dan sahabat hijrah Nabi ke Taif dan peristiwa Isra Mi'raj. Periode Mekah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Di periode Mekah ini Nabi dan sahabatnya itu tabah dalam menghadapi siksaan kaum kafir Quraisy. Nabi memiliki kepribadian yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Hijrah ke Habsah ini disebabkan oleh karena ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy yang ingin memperluas daerah. Kemudian penyebaran agama Islam di sana itu di negeri Habsyah terkenal rajanya yang bijaksana. Lanjut, hijrah ke Taif disebabkan oleh setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, tekanan kaum kafir Quraisy semakin gencar. Nabi Muhammad di sana ingin mendapatkan perlindungan dari kerabatnya yang menjadi pemimpin di Taif. Kemudian untuk memperluas dakwah Islam dari kota Makkah menuju kota Taif. Nabi Muhammad hijrah ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Dan ada juga kedua ada peristiwa Isra Mi'raj, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini umat Islam mendapat perintah sholat fardu 5 kali sehari semalam. Nah, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya para pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah.
Khalifah tersebut adalah 1. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang terakhir ada sejarah perjuangan Wali Songo. Perkembangan Islam di Jawa itu tidak terlepas dari peranan para Wali Songo. Mereka adalah tokoh Islam di Jawa yang memberi pengaruh besar bagi masyarakat. Dengan sikap santun dan penuh kewibawaan, para Wali Songo mengajarkan agama Islam di Jawa dengan bijaksana. Mereka adalah 1. Sunan Ampel yang berdakwah di Surabaya, kemudian Sunan Gresik berdakwah di Gresik, 3. Sunan Bonang berdakwah di Tuban, 4. Sunan Derajat berdakwah di Lamongan, 5. Sunan Giri berdakwah di Giri Kedaton atau Gresik, 6. Sunan Muria berdakwah di Gunung Muria, Kudus, 7. Sunan Kudus berdakwah di Kudus, 8. Ada Sunan Kalijaga berdakwah di Demak, dan yang terakhir ke-9 Sunan Gunung Jati berdakwah di Cirebon. Nah, itu tadi materi pokok-pokok pembelajaran SKI MISD. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.